Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita menggunakan web yang bernama joinpd.com. Sebelumnya, dimohon untuk membuka web terlebih dahulu yang bernama joinpd.com, kemudian masukkan kode yang sudah tertera. Baik, Pak. Oke, sudah join? Sudah. Oke, kita start kelas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat-sifat zat dan perubahan zat. Nah, sebelumnya saya tanya bagaimana perasaan Anda sekarang? Senangkah, susah, atau ada hal yang lain? Bahagia. Oke, baik. Senyum ya. Oke. Langsung saja ke materi. Nah, yang pertama ada dua perubahan ya, perubahan fisik dan perubahan kimia. Perubahan fisik adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat yang tidak mengubah komposisi kimianya, melainkan hanya mengubah bentuk, ukuran, keadaan, atau sifat fisiknya. Dalam perubahan fisik, zat tetap memiliki identitas yang sama meskipun bentuk atau keadaan zat tersebut dapat berbeda. Kemudian yang kedua, perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat yang mengubah komposisi atau susunan atomnya, sehingga menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda. Pada perubahan kimia, ikatan kimia antara atom atau molekul terputus dan terbentuk kembali, sehingga menghasilkan senyawa atau zat yang berbeda dari zat awal. Dari penjelasan ini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, selanjutnya. Nah, ada contoh perubahan fisik dan kimia di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk perubahan fisik, mencairnya es menjadi air. Ketika es dipanaskan, ia berubah dari padat menjadi cair, tetapi komposisinya tetap H2O, hanya bentuknya saja yang berubah. Dan yang kedua, pemotongan kertas. Kertas yang dipotong tetap memiliki komposisi yang sama, hanya hanya saja ukurannya yang berubah. Hal ini adalah contoh perubahan fisik karena tidak ada perubahan kimia pada kertas itu. Yang ketiga, melelehkan mentega. Ketika kita melelehkan mentega atau dipanaskan, ia meleleh menjadi cairan, namun zat penyusunnya tetap sama. Hal ini merupakan contoh dari perubahan fisik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pencampuran air dan gula. Ketika gula dicampurkan dengan air, gula akan larut dan tidak dapat terlihat lagi, tetapi komponen kimianya tetap utuh. Kemudian untuk perubahan kimia, yang pertama pembakaran kayu. Ketika kayu dibakar, ia berubah menjadi abu, gas karbon dioksida, CO2, dan air, H2O. Hal ini adalah perubahan kimia karena ada pembentukan senyawa baru. Dan yang kedua, penyusutan buah. Ketika buah mengarut dan berubah warna, terjadi perubahan kimia di dalamnya, seperti penguraian bahan-bahan organik. Yang ketiga, perkaratan besi. Ketika besi berkarat atau besi Fe bereaksi dengan oksigen O2 di udara dan membentuk senyawa baru yaitu besi oksida yaitu Fe2 dan O3. Yang terakhir, fermentasi pada pembuatan roti. Ketika adonan roti difermentasi, ragi mengubah gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida yang menyebabkan adonan mengembang. Hal ini adalah contoh dari perubahan kimia. Nah, perubahan fisik melibatkan perubahan dalam bentuk atau keadaan zat tanpa mengubah identitas kimianya. Sedangkan perubahan kimia melibatkan pembentukan zat baru dengan sifat yang berbeda. Dari penjelasan contoh perubahan fisik dan kimia di kehidupan sehari-hari ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan ya. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apakah pencairan lilin merupakan perubahan kimia? Oke, tidak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pembakaran kayu merupakan perubahan kimia? Ya,
Jawabannya benar ya, karena kayu ketika dibakar, ia berubah menjadi abu sehingga menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan air H2O. Nah, jadi salah satu contoh perubahan kimia karena terdapat pembentukan senyawa baru. Selanjutnya, apakah perubahan bentuk benda merupakan perubahan fisik? Oke, oke, jawabannya benar ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum, Pak. Oke, belum ya. Selanjutnya masuk kesimpulan. Perubahan zat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perubahan fisik dan perubahan kimia. Perubahan fisik adalah perubahan yang hanya mempengaruhi bentuk, ukuran, atau keadaan zat tanpa mengubah komposisi kimianya. Seperti tadi ya, mencairnya es atau pencampuran pasir dengan air. Pencampuran gula dengan air. Sementara itu, perubahan kimia melibatkan perubahan dalam struktur molekul atau komposisi zat menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda, seperti pembakaran kayu atau reaksi antara asam dan basa. Kedua jenis perubahan ini terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari dan penting untuk dipahami dalam konteks ilmu kimia, karena menunjukkan bagaimana zat berinteraksi dan berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, dari kesimpulannya, ada yang dibingungkan atau mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, nah, karena udah paham tentang perubahan zat dan sifat-sifat zat, mungkin untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Jika ada kekurangan atau belum paham, bisa ditanyakan. Oke, saya akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.